Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kaji surat Al-Hasr ayat 18 sampai 21, insya Allah besok kami mendapatkan amanah di RQ Rumah Quran Ibu di Masjid Agus Salim. Ada pengajian dalam rangka menyambut Hari Ibu. Tadi ketika sholat Isya turun pembelajaran ini. Hari Ibu berbakti kepada orang tua. Surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Kata Allah, kami berwasiat, kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya ibu yang telah mengandungnya payah di atas payah, wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyapi anaknya ketika umur 2 tahun, Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadaku tempat kembali. Perhatikan, kami berkali-kali ditelepon oleh jamaah yang curhat ketika itu temannya ibu-ibu mau melahirkan, anaknya tidak keluar. 30 menit lagi divonis operasi, telepon saya. Ustaz, ini ada ibu mau melahirkan, anaknya enggak lahir-lahir. Saya langsung berkata, pasti punya salah kepada ibu, enggak ngaku. Teleponnya ditutup. Setelah ditutup, disambung lagi, ya dia salah sama mertuanya. Setelah minta maaf, ternyata bayinya lahir. Selang 2 bulan kasusnya sama, salah kepada ibu, minta maaf lahir. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hakikatnya yang melahirkan ibunya apa? Allah. Allah. Kalau enggak selamat, ibu sama anaknya bisa mati. Tapi kalau dengan izin Allah, dua-duanya semoga selamat. Masukkanlah dengan benar, keluarkanlah dengan benar, liputi pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong rahasia pada kalimat ini, Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Nyambung kepada hadis, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Jadi berkaitan dengan connecting khusyuk, itu ada kaitannya dengan ridho orang tua. Tolong dirasakan, saya hari Ahad kemarin, asar kalender selesai, maghrib saya silaturahim kepada Bapak di Ampel. Saya minta doa. Dan ternyata setelah ada ridho doa orang tua, ada keajaiban demi keajaiban yang di luar nalar. Ada kemudahan demi kemudahan, khususnya bab kalender. Jadi ketika kita sholat, terutama ketika sujud, kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua.
dengan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, maka rohani kita itu bisa berjalan ilayyal masir. Ini bukan sembarang ayat, ini bukan sembarang nasihat, tapi nasihat untuk rohani kita agar mampu berjalan mendekati Allah. Dekat tapi juga jauh, jauh tapi juga dekat. Harus ada bahan bakar ridho orang tua dan harus ada bahan bakar apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Anis kurli wali walidek ilayyal masir. Ini kalau kita buka bahwa manusia itu jasmaninya diciptakan melewati bapak ibu. Sedangkan ruh kita itu dari Allah. Anis kurli wali walidaik itu menunjukkan bahwa kita harus ingat asli kita. Asli ruh kita dari Allah. Asli raga kita dari bapak ibu. Kalau lupa aslinya, durhaka. Durhaka kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi jangan dikira khusyuk itu ada kaitannya dengan ridho Allah, ridho walidain. Khusyuk itu ada kaitannya dengan anis kurli wali walidaik ilayyal masir. Silakan kasih uang orang tua kita, kemudian silakan sholat. Sambungnya beda. Mau coba? Silakan. Luar biasa, luar biasa. Insya Allah bagi yang belajar berbakti kepada orang tua, pasti tahu luar biasanya ridho Allah dan ridho orang tua. Dan ngeri kalau orang tua marah, orang tua kita akan marah. Ibumu, ibumu, ibumu. Sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Siapakah manusia yang paling hak, yang paling berhak untuk saya berbuat baik? Qala ummuka. Qala summa man qala ummuka. Qala summa man qala ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Qala summa man qala abuka. Rawahul Bukhari Muslim. Ibunya berapa kali? 3 kali. Bapaknya berapa kali? Berarti ibunya ada berapa? Jangan terjebak, jangan terjebak. Selamat datang wahai ibu, Masya Allah. Yo iki sing garing donya rame iki, Masya Allah. Sakmene wakai dilahirkan oleh seorang ibu. Loh ya kan Bapak itu. Ya Allah. Pak Yoko ngatasi itu. Ummuka, ummuka, ummuka. Nyambung kepada hadis, sahabat pernah bertanya, ayyul a'mal indallah. Maaf, ayyul a'mal ahabba indallah. Amal apa yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Summa ayu, kemudian apa? Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayu, kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Walaupun kita menjadi seorang ibu, kita itu juga menjadi seorang anak. Jangan mentang-mentang sudah menjadi uti kakek, kemudian statusnya tidak jadi anak. Siapapun diri kita masih menjadi anak.
Dan siapapun diri kita masih dituntut untuk mendoakan kedua orang tua. Makanya saya habis sholat sekarang saya haruskan untuk sujud syukur. Dua yang saya baca ketika sujud, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi ibadika sholihin. Satunya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sujud syukur yang betul-betul sujud dan syukur, maka akan ketemu sujud yang tidak mau bangkit, la in sakartum la azidannakum. Ketika sujud kita mensyukuri respon Allah, mensyukuri nikmat Allah, maka sujudnya itu la azidannakum. Tak tambah responku kata Allah. Tak tambah kenikmatanku dalam sujud sehingga kamu tidak mau bangun. Dari ayat tadi, Anis kulli wali walidaik ilayyal masir. Kata ilayal masir itu ruh kita berjalan, diperjalankan Allah, ilayal masir. Berjalan ini enggak bisa jalan sendiri Mas Rudi, tapi subhanalladzi asra, diperjalankan. Enggak bisa berangkat sendiri tapi nunggu panggilannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dipaksa connect, kalau tidak dikonek makanya disebut hablum minallah. Hablun minallah, sambungan dan sambutan itu dari Allah. Dari Allah. Kalau disambut bisa berjalan, mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Anak itu kalau semakin berbakti kepada orang tua, semakin berbakti kepada Allah. Berbakti kepada Allah semakin berbakti kepada kedua orang tua. Dalilnya Ibrahim 40-41. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu bicara sambung kepada Allah. Jadikanlah diriku orang yang mendirikan sholat dan anak cucuku. Setelah itu mendoakan Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ampunilah dosaku dan orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari ditegakkan hisab. Enak kalau paham Al-Quran. Sehingga spiritual kita dibimbing oleh Quran. Ya, jenengan senang nggak mendengar Al-Quran? Betul? Baik, sekarang tolong dilihat surat Al-Hasr. Ya, surat Al-Hasr. Ya Allah, semoga Allahumma faqina fiddin wa alimna ta'wil. Mari mata kita melihat Al-Quran. Semoga penyakit zahir batin kita disembuhkan Al-Quran. Cermin diri. Surat Al-Hasr ayat 18-21. Ayat favorit saya ketika saya di Tanah Suci, tiba-tiba diimami Syekh Bandar Balela, Pak Yogo, membaca ayat ini. Saya senang enggak? Senang dan bercucuran air mata. Semoga Pondok Al-Khusyuk rasanya Masjidil Haram. Semoga Tanah Suci masuk kepada hati yang suci. Hati suci dengan tanah suci ada jarak, tembus tidak ada jarak. Hati suci dengan tanah suci tidak ada jarak. Hati suci dengan raudhah tidak ada jarak. La syarqiyah wala gharbiyah. Malam hari ini hari apa? Rabu. Ini Rabu yang terakhir ya, tahun 25. Kita Rabu besok ketemu sudah
Iya. Kalau nggak salah insya Allah besok libur tahun baru, saya akan memberikan kesempatan Rudi untuk naik gunung, Masya Allah. Gunung Semeru maksudnya gitu. Kena lahar dingin gitu. Rasanya beda ya. Ya, nenek nggih sama Mbak, insya Allah lembutkan hatiku ya Allah. Hatiku jadikan soleh, suami, istri, anakku, saudara-saudaraku. Salawat itu mampu melembutkan hati. Salawat itu mampu melebur dosa-dosa. Ya Allah, yakinkan ya Allah, yakinkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah, bertakwalah kepada Allah, lihatlah dirimu apa yang telah kamu kerjakan dan untuk besok. Kita muhasabah tahun 25 untuk tahun 26. Wattaqullah, takutlah dan takwalah kepada Allah. Sampai disuruh diulangi berapa kali? 3 kali. Dan nanti di ayat lain kan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati sebelum muslim, sebelum tunduk dan patuh kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Begini, apa yang terjadi? Rumah tangga, bahkan kita sebagai pelaku itu sering lupa apa ingat. Tapi Allah itu khabir. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian itu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum. Mereka itu lupa dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka itu orang yang fasik. 1 tahun kita ini banyak lupanya apa ingat? Jangan ngomong 1 tahun. 5 menit sholat itu loh. Ya, sehari, setengah hari, ngaku aja. Kita ini sering lupanya. Nasullaha, lupa kepada Allah. Ingat kepada Allah dengan ingat uang, sering mana? Justru tidak ada uang, ingat, kepancing. Gak ada uang, ingat Allah. Ada uang, gak ingat. Ngono yo, arek-arek iku ambil aku. Duwe akeh, gak ingat. Gak duwe ingat. Jadi kata Allah, aku itu bagian gak enak doa. Iya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama calon penduduk neraka dan calon penduduk surga. Insya Allah semoga yang hadir ini ahli surga semua. Anak cucu kami ya Allah, santri jamaah tetangga kami. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itu betul-betul orang yang beruntung, faizun. Ingin beruntung apa rugi? Sholat khusyuk itu untung apa rugi? Tidak khusyuk rugi apa rugi? Nah, kita sering khusyuk apa tidak khusyuk? Nah, wis sudah ketemu wis. Makanya kita itu kayaknya ahli rugi. Kalau begitu kita harus pindah, ahli untung. Dan ahli untung tidak ada tiket kecuali khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Berikutnya,
tanda ahli surga. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Quran ini kepada gunung, maka kamu akan melihat gunung itu khasyian. Gunung loh bisa khusyuk, tunduk, hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Watilkal amsalu, yang demikian itu analog. Analog itu misal, perumpamaan. Nadribu walinas, kami sampaikan kepada manusia. Perhatikan, la'allahum yatafakkarun, agar kamu, mereka itu merenung. Apanya yang direnungkan? Pelan-pelan. Ayat ini secara tekstual bicara gunung. Tapi secara filosofi bicara ati sing atosnya melebihi batu. Al-Quran dibacakan ke gunung, hancur berkeping-keping. Sekarang Al-Quran dibacakan ke dalam hati kita, tambah melek apa merem? Yasinan, tahlilan, tambah merem apa melek? Istighosah, sampean kok jujur sih? Ini diragu sampean itu. Buka HP, piring terbang. Piring terbang melek, konsumsi itu loh Rudi. Ya Allah, akui bahwa hati kita lebih keras daripada batu. Akui hati kita masih berpenyakit, sudah tak siapkan di sini. Dengan adanya kejadian bencana demi bencana, Semeru meletus, Sumatera, Aceh, yang terbaru kemarin duduk sampean 2 hari yang Senin, Puting Beliung. Ya Allah, Sabtu ya. Tanda Allah marah, bencana alam, gempa, banjir, kekeringan, Ar-Rum 41. Kekalahan dan kesulitan, kita ini kalau sering kalah, dan kok sering sulit semua seperti benang kusut, itu tandanya Allah marah. Dijauhkan dari rahmat Allah, Al-Baqarah 27. Hati yang keras, Al-Ma'idah 13. Berdoa kok tidak dikabulkan. Itu gue banget apa ente banget? Gue banget ya. Kalau gitu kepingin Allah marah terus, apa Allah ridho? Begini sekarang, tolong dilihat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, maka akan mengenali Tuhannya. Klasifikasi hati. Qalbun hayyi, hati hidup. Qalbun salim, hati damai. Qalbun marid, hati sakit. Qalbun mayit, hati mati. Jenengan kira-kira masuk, loh kok Insyaallah sejak tadi ternyata. Gak apa-apa. Klasifikasi hati, qalbun hayyi, hati hidup. Qalbun salim, hati yang selamat atau damai sejahtera. Qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun mayit, hati yang mati. Sekarang hati yang hidup itu seperti apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilan qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hati yang hidup itu hati yang sensitif. Sensitifnya itu ketika disebut nama Allah ada rasa merinding, bergetar. Dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah dan tawakal. Kita ini kalau disebut nama Allah, ada rasanya apa belum? Alhamdulillah masih mencari. Ya,
Kalau dibacakan ayat-ayat cintanya Allah, ada sirnya, serternya, apa biasa-biasa saja. Nah, kalau belum ada ini berarti hati kita belum hidup. Mungkin di sini hati tentram, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang tentram, selamat dari kesyirikan zahir dan batin. Ketiga, hati yang berpenyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah menambah penyakitnya. Walahum azabun alim, bagi mereka adalah siksa yang pedih, bima kanu yaktibum, sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat maneh. Kata jawaban salat tante itu sudah berpenyakit. Kalau datang ke masjid tiba-tiba diimami yang gak cocok, tambah sakit. Dua sakit. Wis gak cocok surat dawa, tambah sakit. Sajadahe karpet di masjid Ambune tambah sakit. Berapa sakit ini? Mulai sandali hilang 5. Fazadahumullahu maradha. Allah itu kalau menyiksa hambanya yang loro hati itu gampang. Orang itu kalau nggak enak hati, semuanya nggak enak. Tapi orang kalau enak hati, berangkat rombongan, dapat belakang dempis tuh. Gak apa-apa, alhamdulillah, si penting katut. Sampean lo diteleng ngarep, wah alhamdulillah. Tengah-tengah, alhamdulillah. Tapi kalau ngajak orang yang nggak enak hati, ditaruh depan katanya di-prank. Ditaruh di belakang, dia nggak tahu saya kan pejabat. Ya Allah, wong ini ki nggarani baine bocor. Betul nggak itu? Ya Allah. Kalau ingin mengetahui hati kita sakit dan tidak, kita ini termasuk qanaah, mengeluh apa aliran loro hati. Berikutnya, melihat apa itu sering komentar positif apa negatif. Setiap ada orang dikomentari negatif. Ketemu siapa dikomentari negatif, berarti fi qulubihim maradun. Tanpa sadar orang seperti ini membuntu rizkinya. Ana inda zanni abdi bi. Allah itu tergantung prasangka dan hatinya. Sekarang buka seluas-luasnya berpikir positif. Andai kata macet, alhamdulillah. Belajar sugesti positif. Janjian batal, berpikir positif. Ya, insya Allah nanti sesuai dengan prasangka. Berikutnya, hati yang mati. Tadi ada berapa ya? Ada 4. Ya, hati yang hidup, hati yang tenang, damai, hati yang sakit, hati yang mayit. Sekarang hati yang mati. Surat Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fayyakal hijarah au asyaddu qaswa. Kemudian hati kalian itu mengeras sesudah melihat ayat-ayat Allah. Kal hijaroti, kerasnya itu seperti batu, boleh dicatat, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa disebut seperti batu bahkan lebih keras? Karena sekeras-kerasnya batu itu punya 3 potensi.
Sekeras-kerasnya batu itu masih punya 3 potensi. 1, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar. Di antara batu itu mampu menjadi sungai-sungai kecil, airnya mengalir. Kata kuncinya sungai. 2, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Sekeras-kerasnya batu mampu pecah keluar sumber mata air. 3, wa inna minha lama yahbitu min khosyatillah. Sekeras-kerasnya batu, batu itu jatuh karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidaklah Allah itu lupa terhadap apa yang kalian kerjakan. Sekarang jenengan saya ajak berpikir lebih dalam lagi. Saya ada di dalam, jenengan masuk ya. Sekeras-kerasnya batu itu mampu pecah menjadi sumber mata air. Hati yang keras kemudian lembut, ininya leleh. Kayak sumber mata air. Ya betul, ininya mili. Maaf, bukan ini. Orang itu loh matanya kering, berarti nggak bisa nangis. Hati itu kalau khusyuk, ingkisarul qalb, hatinya pecah, terharu, ininya mili nggak? Dan itu kalau sering tambah lembut nggak kira-kira? Tambah lembut, tambah lembut. Jejerlah dengan orang soleh. Nanti itu mudah meneteskan air mata dengan Al-Quran, mudah meneteskan air mata dengan zikir, mudah meneteskan air mata melihat bencana, melihat yatim, melihat saudara-saudara kita. Jangan sampai hati kita itu mati, lebih mati daripada orang mati. Pelan-pelan sekarang. Hati itu kalau mati, ada hadis seperti ini. Siap menjadi hati lembut? Ya Allah, ya Rasul, lembutkan hati kami. Lembutnya hati itu ada rizki yang tidak disangka-sangka. Inna fatahna laka fatham mubina. Buka hatiku ya Allah. Buka hati kita bersamaan dengan buka pintu langit, keluar dari pondok ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Panjenengan itu bukan dinasehati sukanan. Panjenengan itu dinasehati Allah langsung lewat Al-Quran. Rasul langsung lewat sabdanya. Yakin gak? Al-Quran qadim. Al-Quran itu kekal. Al-Quran itu baqo. Hadis juga abadi. Ya Rasulullah, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan alal abdi fi salatihi. Allah itu selalu ada menghadap hambanya ketika sholat. Malam yaltafid, selagi tidak berpaling mukanya atau tidak berpaling pikirannya ngelamun. Fa'idha sorofa wajahu, maka tatkala wajahnya berpaling, insorofa, maka Allah tinggal. Pelan-pelan, lihat saya. Sholat kita mulai takbir sampai salam, ada Allah dan tidak ada Allah, saged bedakan napa mboten. Kemarin saya contohkan, perhatikan, istri 1 dan istri 4. Jongguyu tersinggung saya. Istri 1, istri 4. Suami 1 ya suami 1. Karena enggak boleh suami 2 dan 3. Kalau istrinya 1 itu biasanya suami sensitif. Istri mau terjadi apa-apa, kecelakaan dan sebagainya sakit, itu sinyalnya sensitif. Karena cuma 1. Tapi kalau istrinya 4, iki ono sinyal loro sing ndi iki.
Akhirnya nafsu koyo sing tua iki. Kalau satu garwa sigarene nyawa. Kalau empat iki sigarane sing di. Oke. Lihat. Anak itu kalau berbakti kepada kedua orang tua, nyetrum jiwanya, ibunya mau ada apa-apa nyetrum ke anak. Anaknya mau ada apa-apa nyetrum ke ibu karena berbakti. Bisa enggak kita dengan Allah kayak gitu? Karena sholat kita itu melayang-layang kemana-mana. Akhirnya sholat kita ada Allah enggak ada Allah, wujudu keadamihi. Adanya itu seperti tidak adanya. Sholat berani ngantuk, tidur, zikir madhep nang Gusti Allah berani ngantuk. Itu menunjukkan bahwa Allahnya belum ada. Hatinya masih mati. Dari sini sampun paham maksud saya ini. Ya, makanya zikir kita la ilaha illallah itu perlu diteguhkan. Gampang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi hati ini harus dibersihkan dari selain Allah. Kalau selain Allahnya bersih, insya Allah Allah cemburu itu sensitif. Dan Allah marah itu sensitif. Paham maksudnya? Saya ini sholatnya kok nggak kayak biasanya ya. Biasanya nyambungnya enak, ini kok susah. Wah, saya tadi mungkin ada maksiat. Nah itu belajar untuk memonitor hati kita. Ada apa ini? Kok nggak langsung disambut sama Allah? Saya ini biasanya baca Al-Quran, kok ini kok ngantuk, kok berat pada, pasti ada dosa ini. Ngerti maksudnya ini? Ini melatih sensitif rohani kita bersama Allah dan tidak. Kalau enggak gitu, ada Allah, tidak ada Allah, enggak ada bedanya. Saya punya guyonan, istrimu di mana? Embo? Nomo ta? Embo? Metu? Embo? Wes alamat ini. Alamat enggak sehat ini. Alamat enggak sehat. Ada istri dan tidak ada istri, enggak ada bedanya. Istri ada di rumah, dibilang tidak ada, istrinya dengar, tersinggung enggak? Ada, tapi dikatakan tidak ada. Allah itu punya sifat wujud qidam baqo, Bu Anis. Punya sifat wajib ada. Adakan terutama ketika madhep sholat. Tapi kenapa ketika sholat sering tidak ada? Karena masih ada selain Allah. Hati kita itu kalau ada suami lain atau istri lain, itu walaupun istri yang sah, suami yang sah di depan, itu kayak nggak ada. Yes? Yes kira-kira? Kita ini jelas menghadap kepada Allah, tapi kok sering ingat selain Allah. Karena ingat selain Allah, maka Allah tinggalkan tidak terasa. Jenengan itu kalau punya sepeda satu, mobil satu, itu sayangnya bukan main enggak? Iya, kalau mau hilang itu terasa enggak? Jadi seseorang kalau kita cintai, sesuatu itu kalau kita cintai menjadi diri kita. Jadi kalau ada apa-apa itu terasa. Ini loh yang menjadikan rusaknya hati kita menurut Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu bergaul dengan orang munafik, tulul amal atau tamanni, angan-angan yang berlebihan, ta'alluqu bi ghairillah, bersandar kepada selain Allah, asyiba'u, maaf gak nyindir kalau makan terlalu kenyang, wal manamu, turuan, ngantuan. Jadi kalau kita ngaji ngantuan itu berpenyakit. Jangan bilang sunatullah.
kita disuruh untuk memperbanyak puasa, terutama bulan Rajab ini. Supaya hati kita itu semakin qalbul hayyi, hati yang hidup atau qalbun salim. Sumber penyakit adalah hati yang sakit. Percaya enggak ini? Ya, percaya ya. Sumber penyakit adalah hati yang sakit. Inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wayal qalbu. Sungguh di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka semua anggota tubuh baik. Dan apabila rusak, maka semua anggota tubuh rusak. Yang dimaksud adalah hati. Mari bersihkan hati kita. Kita minta kepada Allah semoga penyakit-penyakit hati kita itu disembuhkan. Lewat apa? Al-Quran adalah obat yang mujarab. Seperti sairan Sunan Bonang itu loh, Tombo Ati itu kan ada 5. Moco Al-Quran, sak maknane, sholat wengi, sholat 5 waktu dikerjakan. Nomor 3, berkumpul dengan orang soleh. Nomor 4, kudu weteng ingkang luwe, puasa Senin Kamis dan lainnya. Nomor 5 adalah zikir wengi ingkang suwe. Suka bangun malam, tengah malam. Itu diantaranya agar hati kita qalbun salin atau qalbun hayyi. Sensitif, ya, sensitif kepada sesuatu yang positif. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Inna hadzal Qur'ana hablullah azza wa jalla. Sungguh Quran itu sambungan Allah azza wa jalla. Begini caranya. Ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat atau di luar sholat, gunakan hati kita. Perhatikan kata hablu. Di Indonesia kan kabel. Kabel. Jadi kabel itu berasal dari bahasa Arab Al-Quran. Mengindonesia menjadi kabel. Nah kabel itu yang nyambung dalamnya apa luarnya? Dalamnya. Jadi kalau kita ingin tersambung dengan Allah, dalamnya, ruhnya, ruh Quran. Allahumma ja'al qulubana arsal Quran wa ruhal Quran. Sambungkan. Nanti kalau disambungkan sebersih-bersihnya dengan sungguh-sungguh, masa sih Allah enggak kasihan? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jangan mendengarkan hanya dengan telinga, tapi menggunakan hati dan jiwa. Di situ sambungannya. Yang membaca menggunakan hati, yang mendengarkan menggunakan hati, connect gak? Connect. Ada yang lucu. Ini jamaah sholat khusyuk, biasanya menggunakan hati, tiba-tiba diimami si fulan yang menggunakan lesan, tak rungono hati, kok dhek gak ono ya. Terdetek itu. Membaca dengan hati bisa diradar dengan hati. Memberikan tausiah dengan hati rungono hati. Iku gak iso dipahami sing ngantuk. Sautul qalbi ila qalbil yasir. Suara hati itu mudah masuk ke hati. Jenengan yang sudah diasah dengan sholat khusyuk menggunakan hati, Bu Anis, tak pasang hati kundelok ceramah si fulan. Loh, kok kono no hati wong iki? Ngomong tok iki. Pasti terdetek. Betul. Karena biasa menggunakan hati. Jenengan ada di dalam, ternyata yang tausiah si fulan itu enggak ada di dalam. Ketahuan enggak kira-kira?
diimami si fulan, misalnya bacaan enak. Jenengan biasa menggunakan hati, masuk ke dalam, loh, wong iki kok gak no hati ya. Makanya hati dengan hati itu nyambung. Hati dengan hati itu nyambung. Jadi kalau membaca Al-Quran, yang baca menggunakan hati, yang mendengarkan itu menggunakan hati. Kalau begitu, hati-hati. Hati-hati. Allah ngasih setruman lewat Qur'annya itu juga memilih. La yamassuhu illal mutahharun. Wa huwa nurul mubin. Quran itu cahaya yang terang benderang. Dari Quran itu cahaya terang benderang, otomatis gak bisa masuk kepada hati yang kotor, tertutup, ada tirainya. Bersihkan, istighfar, bersihkan. Gimana caranya Ustadz? Tolong wudhu yang benar. Supaya nanti bacaan Al-Qur'annya itu ada setrumannya. Supaya nanti sholawatnya itu ada setrumannya. Supaya nanti walaupun mendengarkan tausiah biasa. Yang lainnya pada ngantuk, tapi jenengan bercucuran air mata. Dari koncone sebelah, opo akeh utang lan wangisan. Menang. Iki sir ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loh iya kan? Betul enggak? Butuh dia pernah merasakan itu, pernah ngantuk, tiba-tiba turun langsung biar. Terkadang turunnya rahmat itu ditandai kita agak ngantuk, tiba-tiba ada setrumannya. Saya itu loh analog gampang kok. Sak ngantuk-ngantuk, kena setruman PLN itu melek enggak? Kalau enggak melek tak setrum ya. Sak ngantuk-ngantuk, oleh doorpress 1M melek enggak? Oke, sak ngantuk-ngantuk, diceruk kekasih, melayu enggak? Lu itu loh, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seterumannya Al-Qur'an. Wasyifa'un nafi, Quran itu adalah obat yang sangat mujarab. Ya. Tolong dirasakan. Saya tadi pagi nelpon Bu Anis. Bu Anis, saya mulai tadi subuh sampai sekarang habis istighosa. Baca Quran. Kemudian ada daya bersih-bersih. Kaca-kaca itu saya kanibu tak bersihin. Kemudian meja besar itu saya kanibu atas bawah. Aku itu biasanya resik-resik kayak gini langsung teko rizki. Teko temenan. Betul ditelepon sama Pak Iwan. Saat besok tanggal 2 bisa ngisi enggak di Desperindak doa, muncul kan. Semoga setelah ini muncul. Terus pokoknya amini aja. Pokoknya saya itu kalau bersih-bersih, itu sebentar lagi ada rezeki. Karena saya yakini qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan. Apalagi hari Rabu yang mau ketengan tamu-tamu Gusti Allah jenengan kayak gini. Tak siap no temenan hatiku. Oh no lo ngantuk ay Masya Allah. Kopi Bu Tuti. Ya Allah. Subhanallah, betul itu loh. Bu Tuti, hati-hati ya mau acara-acara dekengan pusat. Loh kejadian. Masya Allah. Ya. Jadi mari kita bersih-bersih hati. Terserah jenengan bersih-bersih hati lewat Quran monggo, lewat zikir monggo, lewat sholawat monggo. Tempat sholat jenengan itu kasih yang bersih, parfum, kasih kipas angin yang buat jenengan itu nyaman. Saya sering itu lihat rumahnya jamaah ibu-ibu, antara rumah Allah sama rumah hantu itu gak ada bedanya. Antara rumah Allah dan dapur, ini musola Ustaz, lu kok isinya piring? Ya Allah, bersihkan. Insya Allah nanti
aurah apa yang kita bersihkan akan memberitakan dengan jujur. Betul nggak kira-kira? Ya Allah. Nah, mari kita berdoa. Tolong siapkan hatinya. Tolong rendah hati. Inna fatahna laka fatham mubina. Buka hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Sehingga ihsan seakan-akan melihatmu ya Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari kejelekan apa-apa yang telah aku perbuat ya Allah. Banyak jeleknya dari baiknya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Banjir ini karena ulah tangan manusia, gunung meletus. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Kami mengaku kenikmatanmu. Kami mengaku dosa-dosaku. Abu'u bi dzambi. Abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Masuk. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan disiksa, jangan diazab, jangan dibencana ya Allah. Salah dan lupa kami ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna. Batin orang tua kita. Jangan disiksa orang tua kami, nenek moyang kami, guru-guru kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah Engkau berikan beban yang kami tidak mampu ya Allah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Masuk. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong diikuti. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lam ma lam na'lam. Innaka antallah al-a'azzul akram. Yang intinya doa sa'i antara lampu hijau itu, ampuni dosa-dosaku sejauh tahumu ya Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kenali diri bahwa diriku itu makhlul khata' wa nisyan. Sadari bahwa Allah itu al-haqqu mir rabbik. Kita ini tempat salahnya dan lupa. Itu kalau Allah kejam langsung disiksa. Allah masih kasihan. Walaupun bencana seperti ini Allah masih kasihan. Tapi kalau manusianya masih ndablek, kita sering membaca
Bu Anis barusan tahlilan. Jamaah apalan? Ya, tadi. Enggak. Sering membaca ini, tapi tolong dihakikati. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Jangan engkau siksa ya Allah ketika kami salah dan lupa. Itu saya ya Allah. Wajibkan diri kita baca itu. Sehari ini lupa sama ingatnya banyak mana. Makanya kita itu insomnia banget kita itu. Tadi loh Al-Hasr itu. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah engkau menjadi orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka yang lupa kepada Allah pada hakikatnya melupakan dirinya sendiri. Sekarang kita berkembang, Mas Bri. Ingat orang tua sama lupa orang tua sering mana? Oke, suami istri ingat lupa. Rudi ngomong, istri yang mana Ustaz? Jangan-jangan nanti Rudi tanya, Allah yang mana Ustaz? Duh iya kan? Saking, ya Allah. Ya Allah. Ayat ini luar biasa. Jangankan setahun. 5 menit sholat kita. Antara lupa sama ingat banyak lupanya. Lungono loh, gak taubatan nasuha. Gak taubatan nasuha. Kenapa? Karena maaf, gak tahu diri. Gak tahu diri. Dipanggil Allah nanti dulu, kalau berdoa minta gak bisa disemayani. Gak fair itu, gak imbang. Kita ini imbang gak antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Banyak wa iyyaka nasta'in. Antara beribadah dengan minta, itu banyak mintanya. Antara bekerja dengan gajinya, minta gajinya, itu tahu diri apa enggak tahu diri? Saya ngomong kayak gini ini karena Sukanan tidak tahu diri. Makanya harus man arafa nafsa, harus mengenali diri. Mengenali diri pasti tahu baiknya Allah. Lemahnya kita tahu bisanya Allah. Jenengan pernah enggak mengalami fase lalian? Wis lalian gak kroso lalian. Jaluk ditusi ya wong kowe ngene iki. Orang tidur itu masa terasa tidur kan? Kalau ketemu orang kayak gini maksudnya genjongen lebok nonang kolam. Gak tangi Ustaz. Ayat ini kan nyindirkan. Ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Ngantuk itu selimut kelopaknya enggak? Ustaz gak ketok. Gimana Butin? Lanjut ta. Delok Quran iku lho, ayatnya kembar iki Mas. Coba kertas abang melek. Ya Allah, ya Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina. Ayat ini jangan hanya dibaca ketika tahlilan doang. Itu gue banget itu. Jangan disiksa ketika inna sina lalai au akhtona salah. Itu tempatnya manusia, makhlul khata' wa nisyan. Tempatnya Allah itu al-haqqu mir rabbik, ojo disalah-salahno. Jane aku kurang salah ya apa sih Gusti? Pakai. Kenapa kok disebut Sayyidul Istighfar? Karena Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Antara nikmat dengan dosaku enggak imbang. Antara nikmat Allah dengan dosaku enggak imbang. Antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in enggak imbang. Antara bekerja dengan gaji enggak imbang. Coba kalau misalnya
tidak diturunkan pahala atau kenikmatan gara-gara dosa kita, tambah nemen gak kira-kira? Ya Allah, kenali diri kita. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, itu semakin kenal diri kita. Sampai nanti ingat sendiri gak mampu, lupa sendiri gak mampu. Hakikati doa ini, Bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amut. Tidur sendiri nggak mampu, bangun sendiri juga nggak mampu. Kalau jenengan merasa tidur sendiri mampu, tunggu saatnya. Saya pernah didatangi jamaah, sini mbak, sini itu nggak bisa tidur sebulan. Masya Allah, karena jiwanya diikat oleh permasalahan rumah tangga, permasalahan masyarakat. Saya pernah sombong, gak bisa tidur, ini yo, gak enaknya gak esok turu itu. Makanya doa mau tidur itu melibatkan Allah, Bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amun. Ketika bangun juga alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih ya Allah engkau hidupkan. Kalau durasi tidur itu diperlama kayak Ashabul Kahfi, naudzubillah sampai enggak balik, tindian sampai dadi nang patine. Suka-suka Allah kan? Suka-suka Allah ya. Berarti ajaran syariat itu mengandung hakikat yang sangat dalam. Tidur sendiri enggak mampu, bangun sendiri enggak mampu, sadar sendiri enggak mampu, lupa sendiri juga enggak mampu. Lupa itu juga ada manfaatnya. Ketika kita ditimpa kesedihan, tiba-tiba kita enggak bisa lupa, lah sedih terus, sama Allah dilupakan. Nah, sampai pada tingkatan ketika zikir, itu jangan rumongso aku bisa zikir. Rasul menuntun, a'inni ala zikrika wa syukrika. Sampai pada tingkatan membersihkan hati sendiri, aku enggak mampu bersihkan. An-Nur 21, Bu Anis. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin ahada walakinallah yuzakki mayyasa. Kalau bukan karunia dan rahmat Allah, kamu tidak akan bisa bersih selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan kepada siapa yang dikehendaki. Begini caranya, saya dan jenengan ketika wudhu, itu berusaha maksimal wudhu yang sempurna, sambil panggil Allah, saya enggak bisa bersihkan sendiri ya Allah, bersihkan, supaya Allah terlibat. Begitu caranya. Nanti akan berdampak wudhu kita sekarang, zuhur, nanti beda wudhu kita asar. Begitu terus. Kalau wudhunya itu melibatkan Allah, maka yang tadinya kesalahan kita tidak terdetek, itu langsung, kamu masih sombong, kamu masih riya, kamu masih rumongso bener, itu terdetek itu. Kalau Allah terlibat, itu enggak selesai-selesai. Kenapa? Kalau kita ingin menyempurnakan wudhu kita, semakin sempurna wudhu kita, semakin tidak sempurna. Paham ini? Semakin kita bersihkan diri kita, semakin tidak bersih, tapi semakin tahu kotornya. Semakin tahu kotornya. Jenengan pernah enggak masuk fase lupa, diingatkan, ya Allah, alhamdulillah diingatkan. Mau berangkat, pergi, ya Allah diingatkan. Ya Allah diingatkan. Jenengan enggak pernah merenung itu apa? Eling diarani eling dewe, lali, turu dewe, tangi. Itu berketuhanan apa tidak berketuhanan sih kira-kira? Ya Allah. Bisa makan seperti ini loh, sadar Allah apa tidak sadar kira-kira?
Suatu saat gigi sakit dinisari awan. Ya Allah, semuanya itu makan enak. Ya Allah, saya sombong ya Allah. Bisa masuk itu loh dengan izin Allah. Kalau tidak dengan izin Allah, itu sudah gini loh, bisa jatuh. Percaya enggak? Percaya? Kok kayaknya Allah enaknya perhitunganku jenengan aja kayaknya. Jangan coba-coba ya Allah, satu saja kenikmatan itu dikurangi. Na'udzubillah ya Allah, na'udzubillah. Ya, berarti tadi marahnya Allah itu tadi ditandai apa tadi? Marahnya Allah. Inilah kesulitan yang tidak ada solusi, usaha apa-apa rugi, dijauhkan dari rahmat Allah, sumpah, gelisah, hatinya semakin keras, kemudian sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Orang seperti ini biasanya nggak sadar seharusnya abu ulaka bidzambi, abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi. Ya, sadari nikmat Allah itu begitu banyak, sadari begitu banyak dosa-dosa kita yang sering gak imbang. Mungkin dulu belajarnya masih koma antara iyyaka na'budu dengan wa iyyaka nasta'in. Mungkin dulu sama ustadznya disuruh doa, tok. Orientasinya doa. Iya memang doa itu diperintah. Disuruh doa, ya. Enak mana? Bekerja dulu baru gaji, apa gaji dulu baru berdoa? Bekerja yang baik, kalau bos kita itu baik, gaji nggak usah dipikir. Pasti. Ya. Bahkan ketika kerjaan kita itu di atas standar, ada tipnya enggak? Yakin? Yakin ya? Berarti nggak usah ngomong kan gajinya? Nah, saya Ustadz teriak-teriak, nggak dikasih Ustadz. Kamu teriak doang, tapi nggak bekerja. Para wali itu sibuk di iyyaka na'budu, mempersembahkan ibadah yang terbaik. Saya belum beribadah yang terbaik, sudah dibalas Allah kayak gini, mau minta itu malu. Tak sibukkan untuk mempersembahkan yang terbaik. Gek batin loh. Karena sibuk di iyyaka na'budu. Andai kata wa iyyaka nasta'in berdoa, itu juga atas perintah Allah ingin mendekat. Orang yang berdoa bukan semata-mata untuk dikabulkan, tapi ingin mendekat. Tidak berpikir dikabulkan, tapi berpikir bagaimana pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami maksudnya itu? Siapapun diri kita pasti ingin dikabulkan pasti. Tapi derajatnya itu loh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah itu maha tahu, bahkan lebih tahu daripada diri kita. Allah itu maha tahu kebutuhan kita. Allah itu maha tahu masalah kita. Maha tahu. Lebih tahu daripada diri kita. Cuma sibuklah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begini caranya. Saya ingin beribadah yang lebih baik ya Allah. Tuntun nggih, nggih. Wudunya disempurnakan, zikirnya disempurnakan. Hidupkan ingin baik. Nanti akan ketemu dengan orang yang membimbing baik. Ada lagi, dan nanti akan dipertemukan dengan takdir yang menunjukkan, mengarahkan kita itu baik. Allah itu Rahman Rahim enggak kira-kira? Rahman Rahim, Rahman. Berpikirlah positif. Berpikirlah positif dan akui bahwa kita itu sering berpikir negatif. Sering berpikir negatif. Saya belajar, ya Allah hilangkan pikiran negatif-negatifku ya Allah.
Terutama itu Bu Tuti, pada wa mukhi Bu Anis. Khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi. Itu sering saya kembangkan, cuci otakku ya Allah. Yang masih ragu, bersihkan. Yang tidak gampang yakin, bersihkan wa mukhi. Yang lihat apa-apa itu selalu komentar negatif, bersihkan ya Allah. Ganti ya muqallib, lihat apa-apa itu berpikir positif. Karena berpikir positif nanti panen positif, berpikir negatif nanti panen negatif. Dan berpikir negatif itu capek enggak kira-kira? Lelah. Terus ada sinten itu. Ada setan itu. Ada apa-apa itu selalu berpikir negatif. Maaf, terutama mak-mak. Saya kalau ngajari mak-mak itu butuh waktu kayaknya 60 tahun. Gak suwe nih Ustaz, ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Karena setannya itu lebih kuat daripada itunya, Masya Allah. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah ini ada perintah, kita ada saudara kita, maaf calon besanya Bu Tuti yang sekarang lagi sakit. Allahumma rabban nas azibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Panjenengan batin tidak hanya saudara kita tapi sakit hati-hati kita. Wahai Tuhan manusia, hilangkan penyakit-penyakit kami. Tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Engkau. Sembuh yang tidak kambuh lagi. Allahumma rabban nas azibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman wa idza maridtu fahuwa yasfin. Sama-sama, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Cukup. Tolong 8 doa ini seharusnya harus diam lama satu persatu supaya mendapatkan sernya. Rabbi firli, ampuni, warhamni, sayangi ya Allah. Sampai di sini ini kata Rasul, andai kata ada manusia itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat rahimnya Allah. Wajburni, tutup aib, tutup kekuranganku ya Allah, bisa diartikan cukupi kekurangan-kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, berilah rizki. Wahdini, jenengan tuntun masalah hidupku, suami istriku. Di sini wa'afini, wa'afini. Sering saya katakan ketika wa'afini adalah general check up. Sehatkan ya Allah. Sehatkan wa'afini, wa'fu anni. Wa'fu anni ini nyambung kepada doa sa'i antara lampu hijau, nyambung ketika tahlil, wa'fu anni, nyambung ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekarang saya tanya, ketika panjenengan doa ini, jenengan jiwanya kemana? Mesti jawab, kemana-mana Ustaz. Ya Bu Tuti, saya kalau doa ini ada akar ayatnya Bu Anis, ada akar hadisnya. Paham istilah akar hadisnya? Dari wa'afini nyambung Lailatul Qadar, nyambung kepada sa'i, nyambung kepada tahlil, itu akar. Akar ini yang menjadikan mungkin doanya serupa tapi tidak sama. Enak apa enak? Sekarang saya tanya, pilih doa yang bermuatan apa zong? Pilih. Muatan. Muatan apa? Lemune ngono ta, tak ketak sampean. Isinya. Isinya itu loh. Tahu Mas Rudi? Pilih mutiara
apa gunung, pasir. Mutiara itu kecil tapi nominalnya mahal. Silakan Rudi wa'afini 1000. Tapi kosong zong. Gak ada muatannya. Wa'afini nyambung kemana? Wa'fuani nyambung kemana? Wahdini nyambung kemana? Gono akare. Karena gono akare akhirnya sholati rubu. Loh, lanjutkan. Rubu gedang. Ono dungone tapi gono akare. Ono sholate tapi gono akare rubu gedang. Akarnya gedang pisang itu kuat apa enggak? Enggak kuat itu. Ketebak itu loh. Tolong panjenengan sudah ngaji di Pondok Al-Khusu, saya ajak untuk setiap doa demi doa itu harus ada akar. Mengakar aslu hasabidun wa far'u hafusana. Mengakar akhirnya ketemu kok beda ya. Nyambung kepada ayat la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Tidaklah sama orang yang doa sholat, yang tahu nyambung ayat-ayat dengan yang tidak tahu. Istilahnya mutasyabihan ghairu mutasyabih. Serupa tapi tidak sama. Ijazah itu kadang ustadz dari ustadz podo, bacaane podo, tapi jeruane beda. Saya yakin kok doa jenengan itu Quran semua, doa jenengan itu hadis semua, tapi jeruane loh. Jeruane gono isine, gono muatannya. Siap? Saya ikhlas, panjenengan ikhlas, intaul barokah. Ya. Ya Allah, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.